Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, topik yang penting sekali dan juga ini sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih di dalam tuntunan seni dan budaya di Munas Malang tahun 2010. Di sana Muhammadiyah bicara tentang klasifikasi budaya. Budaya dilihat dari segi sesuai dengan syariat atau tidak, itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Ada kebudayaan yang diakui oleh syariat. Apa budaya yang bagaimana ini? Yaitu semua kebudayaan dan hasil karya manusia yang tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Sehingga di sini syariat mengakomodir budaya ini dan mengafirmasi budaya ini, sehingga di kalangan ahli fikih muncul sebuah kaidah yang disebut al-adatu muhakkamah. Adat atau custom atau tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Artinya adat dan tradisi di sini yang tidak kontradiksi dengan syariat atau syariat itu tidak berbicara tentang hukum sesuatu itu. Nah, untuk memudahkannya kita coba lihat contohnya. Contoh yang misalnya yang pertama, yaitu penentuan mahar untuk istri gitu. Ya, misalnya mahar. Mahar itu sebelum kita masuk di sini, mahar itu maksimal berapa gitu. Dalam pandangan ahli fikih semuanya maksimal mahar itu tidak ditentukan. Tetapi minimal ini yang ditentukan. Misalnya dalam mazhab Malik itu harus rubu dinar, 1/4 dinar. Dalam mazhab Abu Hanifah itu asyratu danair, yaitu 10 dinar. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad, maka minimal tidak ada batasannya. Sehingga kita yang kebetulan hidup di Indonesia yang notabene-nya bermadzhab Syafi'i itu enak. Sehingga laki-laki cukup nikah dengan seperangkat alat sholat itu. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i minimal mahar itu tidak ditentukan. Nah, kemudian misalnya ada sebuah kasus, seseorang laki-laki menikah perempuan. Ketika akad nikah, maka tidak disebutkan atau ditentukan maharnya. Nikah semacam itu sah atau tidak? Ya, jawabannya sah. Itu yang disebut nikah tafwid. Tetapi ketika laki-laki tadi mau berhubungan dengan istrinya, maka harus menentukan maharnya. Maksudnya jumlah maharnya. Dan ketika menentukan jumlah maharnya itu berapa gitu. Padahal tadi di akadnya tidak disebutkan. Maka yang semacam itu dikembalikan kepada adat budaya setempat dalam menentukan ukurannya. Itu yang disebut mahru al-mithal. Nah, sehingga di sini para ulama memiliki beberapa pandangan. Mahrul mithal itu bagaimana ya tadi? Ada yang melihat sesuai adat yang terjadi di masyarakat itu, maksudnya besar maharnya, atau bisa melihat kepada asobah. Asobah itu misalnya kalau punya saudara, kakak atau adiknya dulu ketika menikah berapa maharnya. Itu yang disebut mahru al-mithal. Kemudian yang kedua, contoh penggunaan adat ya. Misalnya nafkah. Seorang laki-laki ketika menikah itu kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Nah, besar nafkah itu berapa? Apakah sehari misalnya nilai rupiahnya 50.000 atau misalnya 20.000 atau 100.000? Dan semacam itu tidak ada ketentuannya di dalam syariat. Dan di sini syariat mengakomodir adat. Sehingga pemberian nafkah seorang laki-laki kepada istrinya itu sesuai dengan daerah setempat gitu. Itu contoh al-adah muhakkamah. Kemudian yang ketiga, pembangunan masjid. Sebagaimana yang sudah kita singgung tadi ya. Desain masjid atau arsitek masjid itu berkembang sesuai dengan adat. Sehingga desain itu boleh mengikuti adat setempat. Tetapi yang penting masjid itu bisa difungsikan sebagai tempat sholat. Itu saja. Adapun desainnya, arsiteknya itu bisa berkembang mengikuti adat. Nah, kemudian ini penting ya. Ketika kita bicara urf atau adat atau tradisi,
Nah, ini sebenarnya panjang ya, tapi saya langsung singkat saja. Uruf, tradisi yang bisa menjadi sumber hukum itu ada yang disebut dengan uruf sahih, ada uruf fasid. Uruf sahih itu tradisi atau adat yang sesuai dengan syariat, artinya tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tapi tidak semua adat itu bisa dijadikan sumber, karena ada uruf fasid, yaitu tradisi atau budaya yang fasid, yang rusak. Ini yang nanti kontras dengan syariat kita. Nanti kita coba lihat contohnya ya. Tapi sebelumnya kita bahas yang kedua. Klasifikasi adat tadi atau klasifikasi budaya dalam Muhammadiyah tadi, yang pertama apa? Adat atau budaya yang tidak kontradiksi dengan syariat. Yang kedua, kebudayaan yang pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu diperbaiki sehingga sesuai dengan syariat. Ini artinya Islam itu datang itu tidak langsung menghilangkan budaya atau adat setempat, tapi terkadang Islam mengakomodir budaya itu, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai ketauhidan Islam. Ya, contohnya bangsa jahiliyah sebelum datangnya Islam itu sudah mengenal yang disebut dengan syair. Syair atau asyar itu lantunan-lantunan puji-pujian. Ya. Yang mana dalam syair-syair jahiliyah itu ada yang memuji, misalnya nama-nama dewa atau nama-nama sesembahan di masa jahiliyah, Lata, Uzza, dan sebagainya. Yang semacam itu, ketika Islam datang, Islam tidak langsung mengharamkan melantunkan syair, tetapi Islam tetap memperbolehkan bahwasanya syair-syair ini masih tetap boleh dilantunkan selama tidak ada nilai kesyirikan. Dan juga di dalam sebuah hadis ya, ketika Nabi ditanya tentang tentang ruqyah, tentang jambi-jambian atau suwuk lah yang dilakukan oleh para sahabat di masa jahiliyah. Apakah ruqyah, orang Jawa juga punya suwuk kan? Suwuk ini itu boleh atau tidak? Maka Nabi mengatakan suwuk di masa jahiliyah itu boleh selama tidak ada unsur kesyirikannya. Nah, ini artinya apa? Islam itu tadi ketika melihat sebuah adat yang awalnya bertentangan dengan syariat itu tidak langsung adat atau budaya itu ditolak, tetapi diakomodir, kemudian diperbaiki dan diberikan nilai-nilai Islam. Dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo, yaitu nama wali yang jumlahnya 9 yang menyebarkan Islam di Jawa. Maka dakwah yang dilakukan itu melalui kesenian atau melakukan islamisasi. Misalnya ada seni wayang. Nah, kesenian wayang ini yang asalnya dulu cerita-ceritanya masih Hindu. Ada Ramayana, kemudian ada Mahabharata dan sebagainya. Kemudian ketika para wali songo ini menggunakan wayang sebagai media dakwah, maka cerita-cerita wayang itu diislamkan, sehingga tadi menjadikan cerita-cerita itu menjadi Islami. Maka semacam ini boleh gitu. Kemudian yang ketiga itu kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Artinya semua hasil karya manusia yang menyalahi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah dan mengandung unsur-unsur TBC, kezaliman dan hal-hal negatif, itu yang disebut dengan kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Nah, dalam pandangan ini jelas, maka budaya atau hasil karya dan ciptaan manusia yang bertentangan dengan syariat itu harus ditundukkan kepada ajaran Islam, bukan sebaliknya yang terjadi, yaitu misalnya Islam yang harus ditundukkan mengikuti budaya. Artinya sikap Muhammadiyah terhadap budaya ini tiga ini. Ketika melihat budaya, apakah budaya itu sesuai dengan syariat sehingga berlaku al-adah muhakkamah itu, atau misalnya budaya tadi
pada awalnya bertentangan dengan syariat tapi sudah dilakukan islamisasi kan gitu. Sehingga apa nilai-nilai yang bertentangan dengan ketauhidan itu sudah tidak ada. Kemudian ataukah misalnya budaya itu bertentangan dengan syariat, maka ketika bertentangan dengan syariat karena apa? Menyalahi nusus asyariah baik Quran dan Sunnah dan juga mengandung unsur TBCS, maka ketika itu adat atau kebudayaan itu yang harus ditundukkan kepada syariat, bukan sebaliknya, maksudnya syariat atau agama yang ditundukkan pada kebudayaan. Sehingga dalam tuntunan seni dan budaya Islam Monas Malang 2010, maka di situ Muhammadiyah menyontohkan budaya-budaya, ada dua budaya, meskipun budaya ini menjadi ikon wisata atau untuk menarik para wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia, tetapi dilihat oleh Muhammadiyah budaya ini tadi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nilai tauhid dan juga ada unsur-unsur TBCS, yaitu misalnya budaya larung laut, yaitu keyakinan yang diyakini oleh masyarakat Jogja tadi, dan ini juga biasanya dilakukan di 10 syuro, yaitu dengan memberikan sesajian kepada Nyi Roro Kidul yang berupa kepala kerbau dan hasil pertanian, kemudian dihanyutkan ke laut. Ya, sebenarnya budaya ini dari Hindu dan intinya yaitu ngalap berkah atau mengharap berkah dan supaya terhindar dari mara bahaya. Nah, ini dianggap kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah, ada nilai TBCS karena dalam pandangan Islam tidak ada selain Allah yang dapat memberikan manfaat dan madharat. Nah, keyakinan semacam ini meskipun menjadi ikon budaya dalam tuntunan seni dan budaya Islam Monas Malang 2010, ini dianggap budaya yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah tadi juga, yaitu menghamburkan harta, idha'atul mal, dan juga sedekah tidak humanis. Meskipun ya, orang yang melakukan larung laut beranggapan bahwasanya budaya larung laut itu tidak hanya untuk Nyi Roro Kidul, tetapi bersedekah kepada ikan yang ada di laut. Dan dalam pandangan Muhammadiyah, sedekah itu harus humanis. Artinya ketika kita melihat banyak tetangga kita yang masih kelaparan, tetapi kita tidak berikan sedekah, kemudian sedekah itu disalurkan atau diberikan kepada ikan itu akan tetap hidup meskipun tidak kita kasih sedekah. Sedekah semacam itu dalam pandangan Muhammadiyah disebut dengan sedekah yang tidak humanis, artinya tidak sesuai dengan konteksnya. Kemudian juga upacara sedekah bumi atau nyadran. Nah, ini juga sama dengan larung laut tadi, intinya ngalap berkah, kemudian menolak mara bahaya. Yang ini masih umum ya dilakukan di masyarakat kita. Biasanya di upacara sedekah bumi atau nyadran itu ada yang disebut dengan bubur suro, karena meskipun tidak selalu dilakukan di hari suro dan bahkan kadang sebelumnya ya, itu di situ disebut bubur suro. Yang bubur ini harus dimasak dari kuali dari tanah, ada yang dimakan dan dikubur. Nah, semacam ini juga tadi kontras dengan budaya yang dipahami oleh Muhammadiyah, dan sedekah itu juga tadi harus sifatnya humanis.